Nak, kau belum pulang ya? Ini kan udah waktunya jam pulang. Iya Pak, kita soalnya lagi nunggu jemputan. Kita di sini juga pulang kok Pak. Ya, Makasih Pak, janji. Janji Pak, janji. Jangan lama-lama ya, Naya. Oke Pak. Bapak tinggal dulu ya. Makasih ya Pak. Ya. Ini lampunya nyala. Mas saya curiga nih di kelas ini. Saya intip Pak, coba. Kalian ngapain di sini? Udah jam waktunya pulang juga. Kok Pak, kita cuma lagi ngobrol curhat bisa cerita kan juga. Itu lampunya gelap juga ini. Kok Bapak jadi nuduh saya sih? Saya nggak nuduh, saya cuma nanya. Saya kan nggak ngapain Pak sama dia. Cuma ngobrol aja kan? Iya. Udah, habis ini kamu pulang ya. Kamu mau ditutup nih. Baik Pak. Ya, ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Salam siang kepada hadirin semua. Saya di sini sebagai reporter ingin melaporkan kepada kalian semua bahwa telah terjadi kasus pelecehan seksual di kalangan remaja di salah satu sekolah menengah atas di daerah Jakarta Timur. Tepat sekali pemirsa, saya sedang berada di lokasi kejadian tersebut, lokasi yang dimana terjadinya kasus pelecehan seksual yang sedang marak-maraknya akhir-akhir ini di berbagai media sosial. Nah, saya sekarang akan menghadiri Bapak Ragil Sambo untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Kepada Bapak Ragil Sambo, saya persilakan. Baik Bapak, saya izin bertanya, apakah boleh? Boleh? Gimana kabar Bapak akhir-akhir ini? Baik Mbak, dan saya kabar saya sehat. Bagaimana pendapat Bapak mengenai peristiwa tersebut? Jujur saya sangat kecewa melihat kejadian tersebut. Saya takutnya mencemari nama baik sekolah di sini. Baik, terima kasih banyak Bapak Ragil Sambo atas jawabannya. Izinkan saya untuk bertanya pertanyaan selanjutnya. Apakah kejadian tersebut pernah terjadi sebelumnya di sekolah ini atau di lingkungan Bapak? Serius Mbak, saya pertama kali melihat kejadian itu dan saya kaget banget Mbak kejadian itu. Baik Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai peristiwa tersebut? Jujur saya sangat kecewa melihat kejadian tersebut. Saya takutnya mencemari nama baik sekolah di sini. Baik hadirin semua, ternyata di sekolah ini atau di lingkungan Bapak Ragil Sambo belum pernah terjadi kejadian seperti ini sebelumnya. Nah, setelah ini saya akan bertanya kepada Bapak Ragil, bagaimana cara Bapak untuk upaya yang akan Bapak lakukan agar masalah ini tidak terulang lagi di sini? Saya akan memberikan sanksi SP1 dan saya akan bersikap tegas pada waktu pulang sekolah. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Untuk para hadirin semua, kasus pelecehan ini pasti rawan terjadi di kalangan remaja, apalagi di masa-masa jenjang SMA ini. Baik pemirsa, pertanyaan demi pertanyaan telah terjawab oleh Bapak Ragil Sambo. Dan mungkin masalah seperti ini sepele di mata kalian, tapi kasus seperti ini bisa saja terjadi di kalangan remaja, khususnya di jenjang SMA karena usia-usia tersebut mungkin rawan atas masalah tersebut. Baik pemirsa, pertanyaan demi pertanyaan telah terjawab oleh Bapak Ragil Sambo. Dan mungkin masalah seperti ini sepele di mata kalian, tapi kasus seperti ini bisa saja terjadi di kalangan remaja, khususnya di jenjang SMA karena usia-usia tersebut mungkin rawan atas masalah tersebut. Kepada Ibu Dwi Panjaitan, kembali ke studio. Hai Health Watcher, kembali lagi bersama saya Dwi Panjaitan di acara Gosip Health. Hari ini kita akan membahas tentang video yang lagi viral di sosial media saat ini bersama dua narasumber kita. Kita panggilkan Bapak Pramudia Ardiansyah.
Kanza Kobar. Oke, selamat siang Ibu Bapak, bagaimana kabarnya? Siang, baik. Ibu Bapak sudah melihat video yang sedang viral akhir-akhir ini? Udah, Sudah. saya sudah. Oke, bagaimana nih tanggapan Bapak Ibu tentang video tersebut? Tanggapan saya tentang video tersebut ya, mungkin anak tersebut dari usia dini belum diajarkan tentang pendidikan seks di usia dini, dan tentunya bahwa orang tuanya ya, dari orang tuanya mungkin belum mengajarkan hal-hal yang berbau tentang sex education, jadi anak tersebut bisa melakukan hal tersebut. Ya, saya juga setuju sama pendapat Bapak karena kayak anak usia apalagi itu SMA kan ya, tertulis di artikel-artikel dia anak SMA, mereka baru itu anak SMA yang terlihat sangat jelas belum mendapatkan pendidikan sedikit pun tentang edukasi seks ya. Jadi mereka bisa melakukan hal tersebut dengan seenaknya aja gitu. Terus juga mungkin orang tua atau ya faktor utamanya adalah orang tua dan lingkungan ya. Mungkin mereka belum berani memberikan edukasi tentang seks karena di pikiran mereka itu hanya hal tabu gitu loh. Iya. Seperti itu. Kan tadi kata Ibu Kanza kalau sex education itu masih menjadi hal yang tabu. Menurut Ibu dan Bapak, kenapa sih sex education itu masih menjadi hal yang tabu? Kalau menurut saya karena biasanya jangan dari biasa deh, kayak dari kata-katanya aja gitu, sex education gitu kan. Seks itu udah pasti dilakuin sama orang yang dewasa, apalagi sama biasanya kan hubungan badan antara suami istri kan. Jadi mungkin dari situ orang tua banyak berpikir kalau misalnya seks ini adalah hal yang udah bener-bener nggak boleh dibicarain ke anak-anak mau umur berapapun, kecuali di saat nanti mereka sudah menikah itu baru boleh dibicarakan kayak gitu. Bener gak Pak? Iya, saya setuju banget dengan pendapat bukan Zat. Tadi kan kata Ibu Kanza kalau sex education itu masih menjadi hal yang tabu di Indonesia ini. Nah, menurut Ibu dan Bapak, kenapa sih sex education itu masih menjadi hal yang tabu? Kalau menurut saya sih sex education itu pasti bisa dibilang hal tabu di Indonesia itu karena pertama itu pasti faktor keluarga ya, faktor lingkungan orang tua sih yang paling utama. Kalau misalnya kan kayak dari kata-katanya aja tuh ya udah seks itu tuh orang dewasa banget gitu. Jadi mungkin dari situ orang tua jadi kayak nggak mau mengedukasi seks ke anak-anak mereka, terus habis itu jadi kayak nanti aja tunggu gede kayak gitu. Tapi sampai gede pun nggak diedukasi gitu. Jadi mungkin segitu aja kan ya. Menurut Bapak bagaimana? Mungkin dari orang tua tersebut ada beberapa tanggapan ya. Kebanyakan orang tua di Indonesia itu adalah konservatif mungkin, terutama orang tua yang tinggal di kampung dan bukan kota besar kayak di Jakarta. Tentu sex education itu tidak diajarkan dikarenakan mungkin orang tua konservatif yang tinggal di selain kota akan menganggap bahwa seks adalah sesuatu hal yang sangat tabu dan akan sangat bahaya diajarkan kepada anak pada usia dini. Maka banyak orang tua di Indonesia menganggap bahwa pendidikan seks harus diajarkan ketika sudah berumur 17 tahun mungkin. Dan juga agar terhindar dari yang namanya penyakit mental. Oke, tadi kata Bapak kalau ini tuh apa sih? Penyakit mental. Dikatakan sih. Boleh, mau pertanyaan ketiga. Cut dia, cut. Nggak usah, diganti gitu aja. Oh ya udah. Penyakit mental apa? Oke Pak, kan tadi kan Bapak bilang nih kalau saya itu penyakit mental. Kira-kira penyakit mentalnya kayak gimana aja Pak? Oke, tadi Bapak bilang penyakit mental. Nah, kira-kira penyakit mental apa yang akan terjadi jika anak tidak diajarkan sex education? Mungkin rasa trauma dari diri sendiri ataupun rasa ketakutan besar ketika mungkin belum pernah
mengalami yang namanya pelecehan seksual, dan ketika hal itu terjadi pada diri sendiri akan menyebabkan trauma yang besar dan ketakutan yang berkepanjangan. Itu jawabannya. Kalau dari sisi kesehatan, Ibu? Kalau saya lihat dari sisi biologisnya, mungkin kan yang namanya sex education itu pasti dia erat banget hubungannya sama seks bebas kan. Jadi kalau misalnya seks bebas itu terjadi kepada anak-anak yang tidak diedukasi seks, itu kemungkinan besar hal yang akan terjadi atau penyakit yang akan datang ke tubuh anak tersebut itu, yang pertama itu udah pasti banget HIV, AIDS kayak gitu. Pasti orang-orang tahu kalau penyakitnya gitu. Terus itu kan menular. Terus habis itu bisa juga herpes. Pokoknya penyakit kelamin yang mungkin akan tertular. Bagaimanapun caranya, kalau misalnya mereka sudah berhubungan badan itu pasti akan tertular. Menurut Ibu Bapak nih, cara mencegah adanya pelecehan atau seks bebas itu? Kalau menurut saya diajarin ya, kan sekarang ada guru BK ya, ada guru BK itu pasti di sekolah dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah pun nanti itu pasti bakal terus ada bimbingannya. Tapi harus ada tahapan-tahapannya juga kayak gitu. Contohnya kayak misalnya dari TK nih, dikasih tahu bagian vital mana yang nggak boleh dipegang kayak gitu. Terus kalau misalnya SD udah belajar di cara organ-organ kita bereproduksi. Terus ke jenjang SMP dan SMA mungkin itu akan lebih tinggi lagi, mungkin mereka akan membahas tentang yang namanya seks kayak gitu-gitu, kayak hubungan badan antara cewek cowok kayak gitu. Dan pasti banyak dan apa ya, guru-guru nggak cuma guru BK doang, kayak misalnya guru IPA gitu kan, guru IPA apalagi guru biologi, mereka akan mengajarkan bagaimana caranya kayak menghitung cara kita berorganisme gitu, cara kita kayak perempuan dalam bulan kan, itu pasti nanti bakal organ-organ kita bereproduksi. Terus ke jenjang SMP dan SMA mungkin itu akan lebih tinggi lagi, mungkin mereka akan membahas tentang yang namanya seks kayak gitu-gitu, kayak hubungan badan antara cewek cowok kayak gitu. Dan pasti banyak dan apa ya, guru-guru nggak cuma guru BK doang, kayak misalnya guru IPA gitu kan, guru IPA apalagi guru biologi, mereka akan mengajarkan bagaimana caranya kayak menghitung cara kita berorganisme gitu, cara kita kayak perempuan dalam bulan kan, itu pasti nanti bakal ada ajaran dimana kita diajarin cara ngitung hari datangnya kita gitu loh. Terus kayak dari sel ini ketemu sel ini bagaimana kayak gitu-gitu. Kalau menurut Bapak bagaimana caranya? Tadi seperti yang dikatakan sama Dr. Hanza bahwa anak-anak di Indonesia mungkin butuh diedukasi dari sedini mungkin, terutama dari TK sampai SMA mungkin ya. Dan itu sesuai dengan tahapan-tahapannya. Tentu dari tingkat TK dulu, dimana dari tingkat TK itu diajarkan tentang bahwa organ vital mereka itu siapa saja yang boleh disentuh dan apa saja yang tidak boleh disentuh mungkin. Dan jika disentuh oleh yang bukan orang seperti orang terdekat yang seperti mungkin orang tua atau dirinya sendiri, ya mungkin bisa melaporkan kepada guru ataupun orang tua. Dan untuk pendidikan seks tingkat SD mungkin tentang alat reproduksi manusia sudah diajarkan. Dan tingkat SMP sampai SMA itu kan tingkat remaja ya, mungkin pendidikan yang harus diajarkan mungkin tentang biologis untuk dari faktor mungkin Hormon kali ya? Ya. Hormon. Terus cara mereka, kenapa sih kok bisa kalau misalnya kalian seks bebas kalian bisa ada kayak tiba-tiba ada yang hamil kayak gitu-gitu kan, mungkin akan diajarin di tingkat SMP sampai SMA karena tergantung jenjang usia juga ya Pak. Ya. Sudah?
Oke, terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah datang hari ini Ya, dan sama-sama. sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Dan terima kasih juga untuk penonton yang sudah menemani kita hari ini. Oke, untuk Bapak Ibu ada pesan apa untuk penonton? Ajarkan sex education dari usia dini kepada anak Anda. Betul kata Bapak Pramudia tadi, sama pesan saya mirip-mirip dengan dia. Tanamkan sex education kepada anak-anak kalian dari usia dini mungkin. Oke, terima kasih kepada Dr. Kanza dan Bapak Pramudia. Sama-sama. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selamat beraktivitas. Bye-bye. Bye.